Shalom seluruh jemaat GPB Mataram yang dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kembali lagi kita hadir pada hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan setiap kasih setiap Tuhan dalam hidup kita selama 1 minggu telah berlalu. Betapa Dia menolong kita, Dia menyertai kita, sehingga sampai pada hari ini kita masih bersama-sama berkumpul dalam keluarga, menikmati kasih setianya, saling bisa menyapa satu sama lain, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita sama-sama memuji Dia. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mengangkat satu pujian, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas
berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi yang baik, pagi yang indah yang Tuhan sediakan, Tuhan karuniakan untuk kami nikmati hari ini. Kami ingin persembahkan kepada Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi untuk sejenak menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Biarlah kami boleh menikmati perjumpaan dengan Bapa. Saat roh kami diliputi dengan roh-Mu, kami akan menikmati lawatan dan kehadiran-Mu dalam jam yang indah ini. Hati kami sungguh rindu untuk mengalami pembaharuan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Biarlah pagi ini Tuhan, di mana roh-Mu bekerja menjamah kami, dan kami disatukan dalam ikatan kasih dalam Kristus, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasih, dengan seluruh jemaat PIBI, kami bisa memuliakan Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami ingin memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percayakan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah ibadah ini, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih, kami percayakan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam kuasa nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu. Shalom untuk seluruh jemaat GPIB Amanat. Shalom. Oke, pada pagi hari ini kita kembali lagi ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Tapi sebelumnya saya mau ajak jemaat semua untuk sama-sama membuka di dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16. Jika sudah, saya akan bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak-anak Allah dan kita adalah pemenang. Kita sudah diberikan roh suci, roh kudus untuk menjadi pemenang dari segala maut. Oke, mari sama-sama kita angkat pujian. Allah bangkit, bersoraklah. Yeah.
siapkan hati kita untuk mendengarkan setiap firman yang akan disampaikan, agar kita mengerti setiap firman apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita lakukan, yaitu untuk mempermuliakan namanya. Jika kita ada masalah, kita yakin bahwa kita adalah pemenang, bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Dia Sanggup. Yesus Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana ada saat ini. Kami percaya bukan karena kehebatan kami, bukan
bukan karena kekuatan kami, tetapi ini semua karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dan segala aktivitas, dengan segala pergumulan hidup kami datang hampir hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Ungkapkan kebenaran bagi setiap kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk selalu bertumbuh akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran Tuhan terungkap melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga segenap kami Tuhan boleh diberkati dan bertumbuh dalam iman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kelemahan, segala keterbatasan hamba-Mu, hamba serahkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya memberikan tema dalam firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah menjadi pribadi yang selalu berbuat baik. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka dalam Alkitab kita di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca di dalam Alkitab, banyak sekali ayat yang mengajak kita untuk selalu berbuat baik. Bahkan firman Tuhan juga berkata kepada saudara dan saya untuk kita mengasihi musuh-musuh kita. Dalam Alkitab juga berkata bahwa siapa yang menampar pipi kananmu, berikan pula pipi kirimu. Tetapi ayat ini bukan mengandung makna secara harfiah, tetapi ini berbicara tentang rohani kita. Ya, ketika Yesus di atas kayu salib pun dia berkata, dia berdoa kepada Bapa agar mengampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Galatia 6 ayat 9 bagian A katakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ya, ini ayat firman Tuhan yang diajarkan kepada kita semua, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita mengisi kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya adalah, perbuatan baik kepada siapa? Di dalam ayat yang ke-10 bagian terakhir dikatakan berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Berbuat baik merupakan kesempatan yang harus kita isi, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai pengikut Kristus berbuat baik bukan supaya kita masuk surga atau memperoleh keselamatan. Kalau ajaran-ajaran lain mengajarkan bahwa berbuat baik supaya bisa masuk surga atau memperoleh keselamatan, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengatakan kepada kita bahwa saudara dan saya masuk surga bukan karena perbuatan baik itu, melainkan oleh karena anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dibenarkan oleh Tuhan, saudara diselamatkan murni karena anugerah Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membuka dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Di situ sangat jelas sekali dikatakan bagi kita semua. Efesus 2 ayat yang ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 10 juga berkata, sebab barang siapa menuruti hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa kalau saudara mau untuk berbuat baik, untuk memperoleh keselamatan,
maka saudara harus melakukan semua hukum Taurat. Harus bisa melakukan semua perintah Allah. Satu saja yang kurang, maka hukumannya adalah maut atau neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaanlah bagi kita semua adalah, mengapa kita harus berbuat baik? Kalau berbuat baik bukan untuk keselamatan, bukan untuk masuk surga, lantas kenapa kita harus berbuat baik? Pagi hari ini saya akan memberikan alasan mengapa kita harus berbuat baik. Alasan yang pertama adalah kita berbuat baik sebagai bukti iman percaya kepada Tuhan. Saya ulangi, kita berbuat baik sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam ayat yang ke-26 juga berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya ingin menekankan kepada kita semua bahwa kita diselamatkan oleh iman. Tetapi iman, walaupun iman tidak kelihatan, iman bersifat abstrak, tidak kelihatan. Tetapi iman bisa dilihat dari perbuatan kita, perbuatan baik kita. Dari perbuatan seseorang akan ketahui orang itu beriman atau tidak. Dari perbuatan seseorang akan diketahui kepada siapa orang itu beriman. Ibaratnya seseorang yang sakit, kemudian dia minum obat. Setelah minum obat dia sembuh. Setelah dia sembuh, dia berolahraga, dia bisa melakukan segala aktivitasnya. Nah, pertanyaannya adalah, orang ini sembuh karena apa? Apakah karena dia berolahraga atau karena dia minum obat? Jelas karena dia minum obat. Setelah dia minum obat, dia sembuh sehingga dia bisa berolahraga, dia bisa melakukan segala aktivitasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti orang berdosa. Ketika dia bertobat, dia diselamatkan. Setelah ia diselamatkan, ia berbuat baik. Lantas apa yang membuat orang itu, membuat dia diselamatkan? Apakah karena dia bertobat atau karena dia berbuat baik? Tentu karena dia bertobat. Hasil pertobatannya itulah sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupannya. Jadi berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan atau supaya saudara dan saya bisa masuk surga. Tidak. Tetapi berbuat baik merupakan bukti iman saudara kepada Kristus. Saya mengingat ketika saya masih kecil dulu, saat berbicara dengan teman-teman, saya pernah ingat ada salah seorang teman saya yang berkata seperti ini. Kita masuk surga atau tidaknya itu tergantung dari perbuatan kita. Nanti ketika kita mati, kita akan ditimbang perbuatan kita. Kalau perbuatan baik kita lebih banyak, maka kita akan masuk surga. Tapi kalau perbuatan jahat kita lebih banyak, maka kita akan masuk neraka. Sehingga dari situ banyak teman-teman saya pada saat itu mereka menulis setiap hari. Mereka disuruh untuk menulis perbuatan. Hari ini mereka lakukan perbuatan baik apa saja. Hari ini mereka lakukan perbuatan buruk apa saja. Kemudian mereka mencoba untuk mempertimbangkan mana yang lebih banyak. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya menekankan kepada saudara dan saya bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Kristus. Perbuatan baik tidak menyelamatkan hidup saudara dan saya, tetapi yang menyelamatkan hidup saudara dan saya adalah iman kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan baik kita menjadi bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus yang akhirnya mewarisi janji-janji Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan kedua mengapa kita harus berbuat baik adalah supaya kita memperoleh damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Siapa sih yang tidak menginginkan damai sejahtera? Atau ada di antara saudara dan saya, saudara yang ingin hidupnya susah terus,
Apakah ada di antara saudara yang hidupnya ingin untuk selalu menderita, dihantui oleh rasa bersalah, rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan sebagainya? Saya percaya tidak ada seperti itu. Yang diinginkan adalah rasa damai sejahtera dalam hati kita semua. Saya mengajak saudara untuk membuka dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat 18 saya akan bacakan buat kita. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Apa arti daripada ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Artinya bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang menaati firman Tuhan. Ini adalah janji Allah bahwa orang yang berbuat baik, kehidupannya akan selalu berbahagia. Akan ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, kenapa firman Tuhan selalu mengajak kita untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan ingin supaya kehidupan saudara dan saya mengalami kebahagiaan, menikmati damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat sesuatu kepada orang lain, tentu ada damai sejahtera yang mengalir, yang memenuhi hati kita. Ada kebahagiaan yang kita rasakan. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan dosa atau kita melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan tertentu, tentu damai sejahtera itu akan hilang di dalam hati kita. Daud ketika dia melakukan dosa dengan Batseba, ia kehilangan damai sejahteranya. Itu bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 32. Mazmur pasal 32, saya akan bacakan buat kita. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Ini adalah keluhan daripada Raja Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat yang keempat. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa damai sejahtera yang ada dalam diri Daud hilang oleh karena dosa yang dilakukan dengan Batseba. Yang ada dalam dirinya saat itu adalah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Karena damai sejahtera telah hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang anak yang membuat sebuah katepel, dan untuk mencoba katepelnya itu, dia melihat di rumahnya ada induk ayam bersama dengan anak-anak ayam itu. Dia mencoba memfokuskan pandangannya dia untuk menembak salah satu anak ayam di situ dengan katepelnya itu. Dan alhasil dia berhasil memanah anak ayam tersebut hingga mati. Ketika ayam itu mati, dia mulai merasa ketakutan. Rasa takutnya itu membuat dia berusaha untuk menyingkirkan bangkai ayam itu. Karena dia takut ketahuan oleh bapaknya. Pasti akan dimarahin. Dan akhirnya dia membuang bangkai ayam itu. Dan dia merasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa lagi. Tetapi ternyata apa yang dia lakukan itu diketahui oleh kakaknya. Kakaknya itu menjadikan itu sebagai satu kesempatan untuk menekan adiknya, untuk melakukan apa saja yang dia mau untuk dilakukan oleh adiknya. Sehingga setiap hari orang tuanya memberikan jajan kepada mereka. Sang kakak ini datang mendekati adiknya. Kalau kamu tidak memberikan uang jajanmu, saya laporkan apa yang kamu lakukan itu terhadap bapak. Kamu pasti akan dimarahi oleh bapak. Si anak ini menjadi ketakutan. Ya, dia takut. Akhirnya dia memberikan uang jajannya kepada kakaknya. Dan keesokan harinya juga seperti itu. Ketika orang tuanya memberikan jajan dan dia belanja di kantin sekolah, kakaknya mendekati dia dan dia katakan, ingat anak ayam. Anak kecil ini sudah tahu. Dia takut untuk dilaporkan kepada bapaknya karena dia membunuh anak ayam itu.
Dan lagi-lagi dia memberikan uang jajannya. Dan hal seperti ini terjadi secara terus-menerus. Setiap hari kakaknya melakukan hal yang sama kepada adiknya. Dan adiknya tidak pernah menikmati uang jajannya. Dia selalu memberikan kepada kakaknya. Karena dia takut kakaknya melaporkan hal itu kepada bapaknya. Dan hingga suatu saat sang anak ini sudah berkata kepada dirinya sendiri, sampai kapan saya harus seperti ini? Saya harus menghadap bapak saya harus melaporkan apa yang saya lakukan, saya minta maaf. Dan apapun resikonya, saya mau untuk menanggungnya. Dan dengan rasa sedikit khawatir, rasa cemas, si anak ini mendekati bapaknya. Dan dia menceritakan semua yang dia lakukan terhadap anak ayam itu. Apa yang dikatakan oleh sang bapak? Siang bapak berkata, aku sudah mengetahui semuanya itu, nak. Cuma bapak ingin untuk menunggu kapan kamu datang untuk minta maaf kepada bapak. Dan bapaknya pun mengampuni sang anak ini. Dan anak ini pun langsung merasakan damai sejahtera di dalam hatinya. Segala kecemasan, ketakutan yang ada dalam dirinya selama ini hilang begitu saja. Karena dia mendapat pengampunan dari bapaknya. Sehingga ketika keesokan harinya, ketika mereka berangkat ke sekolah, orang tuanya lagi-lagi memberikan uang jajan kepada mereka. Ketika sampai di kantin, sang kakak datang mendekati adiknya. Ingat anak ayam? Sang adik berkata, sekarang tidak ada lagi anak ayam. Saya sudah bebas merdeka. Saya sudah ungkapkan semuanya kepada bapak. Dan jangan kamu memakai kesempatan untuk menekan saya. Dan akhirnya pun si anak ini pun keluar daripada tekanan yang dialami selama ini. Dia merdeka karena dia datang minta ampun kepada bapaknya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan terbebas ketika kita datang minta ampun kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan Yesus. Tuhan selalu menunggu kita kapan kita akan datang. Ketika kita melakukan hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan tahu. Yang Tuhan ingin adalah menunggu kapan kita datang mohon ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya ada damai sejahtera di dalam hati kita. Tuhan tidak ingin hidup kita ditekan oleh rasa takut, kecemasan, kekhawatiran yang berkepanjangan. Tapi Tuhan ingin supaya kita menikmati hari-hari kita dengan penuh damai sejahtera. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, alasan ketiga mengapa kita harus berbuat baik adalah supaya hidup kita semakin hari semakin lebih baik. Supaya hidup kita semakin hari semakin lebih baik. Firman Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Bahkan dalam ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena pada saatnya kamu akan menuai. Jangan pernah jemu-jemu kamu berbuat baik, karena pada saatnya nanti kamu akan menuai. Itu kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini adalah hukum Tuhan yang sifatnya pasti, ya. Ini adalah hukum Tuhan yang sifatnya pasti. Artinya bahwa itu pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jika kita menabur, maka kita pasti akan selalu menuai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di pagi hari ini saya katakan kepada saudara bahwa jangan pernah bermimpi untuk menuai jika saudara tidak pernah menabur di dalam kehidupan saudara. Jika saudara menabur 1 biji jagung, maka saudara akan menuai ribuan biji jagung. Jika saudara menabur kebaikan, maka kebaikan itu pula yang akan saudara tuai dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu mengajak kita untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita, ya. Berbuat baik dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-9 bagian A dari Galatia pasal 6 itu berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu selalu diungkapkan berkali-kali, ya. Saya dari awal juga saya selalu katakan ayat ini berulang kali, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Arti dari kata jemu-jemu itu artinya bahwa jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, tetaplah berbuat baik. Bagaimanapun respon orang di sekeliling kita, mereka menghargai atau tidak menghargai, mereka terima ataupun tidak terima, jangan pernah kita berhenti untuk berbuat baik. Karena berbuat baik merupakan bukti iman saudara kepada Kristus.
Kalau kita berhenti berbuat baik, berarti iman kita kepada Kristus juga sudah mulai hilang, sudah hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kendati pun perbuatan baik tidak berdampak pada keselamatan saudara dan saya, tapi akan berdampak pada kualitas hidup saudara dan saya. Perbuatan baik tidak berdampak pada keselamatan saudara, tetapi berdampak pada kualitas hidup saudara dan saya. Berdampak pada kualitas hidup keluarga saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik, teruslah berbuat baik. Kendati pun orang-orang di sekeliling saudara mencemoohkan saudara, meremehkan saudara, atau mungkin mencibir saudara karena perbuatan baik yang saudara lakukan itu. Mungkin karena lingkungan saudara tidak mendukung untuk kalau saudara berbuat baik. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, teruslah berbuat baik, karena itu adalah bagian gaya hidup saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak peduli bagaimana respon orang terhadap kebaikan yang kita perbuat, tetapi yang kita harus tahu adalah bahwa kita harus tetap dan terus berbuat baik di dalam kehidupan kita. Kalau saudara adalah seorang pengikut Kristus, maka berbuat baiklah terus dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu merupakan bukti bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Karena Tuhan ingin supaya saudara memiliki damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan ingin supaya kehidupan saudara semakin hari semakin lebih baik daripada sehari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita terus berbuat baik selagi masih ada kesempatan dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam ayat yang ke-8, saya akan bacakan lagi. Sebab barang siapa menabur, ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika ada datang waktunya. Jadi ini adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk berbuat baik. Kalau tidak ada lagi kesempatan, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Dan ini adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak saudara juga untuk membaca dalam Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26. Mazmur 37 ayat 25 dan 36. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan mungkin Bapak Ibu juga baca dalam Alkitabnya di situ biar bisa mengikuti dengan baik. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan kepada dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Mazmur ini, pemazmur menyatakan bahwa dahulu dia masih muda dan sekarang dia menjadi tua, tapi tidak pernah dia melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Dia selalu menikmati anugerah demi anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya juga ingin untuk mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu ayat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12. Ini adalah janji berkat bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin ayat ini bukan ayat yang asing lagi bagi saudara dan saya, ya. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah janji Allah bagi saudara dan saya. Jika kita mau melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita,
Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tetap berbuat baik. Tidak peduli bagaimana orang mau menghargai kebaikan kita atau tidak, tidak peduli orang mau berterima kasih atas kebaikan kita atau tidak, tetapi yang harus kita tahu bahwa tetaplah berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena itu merupakan bukti saudara beriman kepada Kristus. Berbuat baik supaya saudara bisa menikmati damai sejahtera dari Allah dalam hidup saudara, bahkan dalam keluarga saudara. Berbuat baik supaya hidup kita semakin hari semakin lebih baik. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk kami menunjukkan identitas kami sebagai pengikut-Mu, sebagai orang-orang yang beriman kepada-Mu Tuhan, dengan perbuatan kami dalam tingkah laku kami sehari-hari. Mungkin kami memiliki kelemahan dalam berbuat baik Tuhan, tetapi kami memiliki Allah yang luar biasa yang akan memampukan kami untuk selalu berbuat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kami, untuk tidak pernah berhenti berbuat baik, untuk tidak jemu-jemu berbuat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kendati pun berbuat baik bukan tidak berdampak pada keselamatan kami Tuhan, karena keselamatan kami adalah datang dari anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang selalu ingin untuk bertumbuh di dalam iman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi hamba percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan selalu terngiang dalam hati dan telinga kami, yang selalu menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di pagi hari ini, di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Untuk pagi hari ini sedikit agak spesial karena mimbarnya disingkirkan. Pagi hari ini kita ibadah terakhir bersama dengan Oner dan Ida, sehingga saya minta Ida dah yang ke depan dengan Oner bisa ke sini. Silakan Ida, Oner. Ya. Ini anak-anak kita yang besok akan meninggalkan kita. Oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Oner dan Ida untuk menyampaikan sesuatu langsung dengan semua jemaat. Silakan. Mau Ida dulu atau Oner dulu, silakan. Ya. Salam Bapak Ibu jemaat Ketidaman yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami sama-sama melayani di Gereja GEPIBI. Biarlah setiap pelayanan yang ada dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami mohon dukungan doanya untuk kegiatan selanjutnya, yaitu ikatan dinas selama 1 tahun saya di Batam. Biarlah dari dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyertai perjalanan ke Batam, dan nanti kembalinya tahun depan untuk mengikuti wisuda, semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Oke, silakan Nana. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, saya harap supaya jemaat tidak bosan-bosan lihat muka saya, apalagi dengar suara saya ya. Karena hampir setiap rekaman saya selalu ada. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, 4 tahun sudah saya ada di Lombok dan saya bisa menyelesaikan studi saya dengan baik. Saya percaya bahwa itu semua karena Tuhan, dan tentunya juga dengan doa dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua, seluruh jemaat GEPIBI Amanat. Sampai hari ini saya berdiri. Kemarin hari Sabtu kemarin sudah
ditambah satu nama lagi di belakang, ya puji Tuhan itu sebenarnya bukan suatu tapi itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Dan di pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua jemaat GPIB Amanat yang telah mendukung saya di Lombok sehingga boleh selesai dengan baik. Dan juga selama 4 tahun sejak pertama kali saya pelayanan di Lombok, mulai di GPIB Amanat sampai hari ini, saya tidak tahu apakah hari ini adalah hari terakhir atau saya harus tunda sebentar, istilah di pause sebentar baru nanti di play lagi. Saya tidak tahu, itu semua Tuhan yang atur. Saya hanya berdoa, kalau memang Tuhan izinkan saya harus kembali pelayanan di Lombok, pasti saya akan kembali ke GPIB Amanat lagi. Ya puji Tuhan, saya juga minta maaf kalau dalam pelayanan atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya membuat Bapak Ibu atau saudara-saudara semua ada yang disakiti dari setiap tindakan atau apapun itu. Saya secara pribadi saya minta maaf, dan biarlah kehidupan saya Bapak Ibu terus doakan supaya ketika saya ada di ladang pelayanan ikatan dinas nanti saya boleh menjadi berkat di sana dan pelayanan saya terus diberkati oleh Tuhan. Ini saja, dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya sebagai gembala sekaligus mewakili seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk keterlibatan dan pelayanan kalian berdua. PIB bisa maju sampai setahap seperti ini juga tidak terlepas dari kontribusi Oner dan Ida. Terima kasih juga untuk kesediaannya melatih sejumlah anak dengan musik, dengan worship leader. Saya tahu bahwa ini sampai sekarang berkat perjuangan kalian berdua, dan gereja kita, gereja PIB bisa lebih maju setahap demi setahap. Tidak ada sesuatu yang bisa kami berikan kepada kalian berdua, namun pesan saya adalah tetaplah setia di ladang pelayanan, sekalipun itu seringkali juga tidak mudah, karena ketahuilah bahwa kita adalah hamba. Hamba itu orang yang banyak dituntut tetapi tidak punya hak menuntut, itu hamba. Jadi lakukan yang terbaik, seolah-olah semua yang kalau kerjakan adalah untuk Tuhan. Ini ada kenang-kenangan sedikit dari gereja untuk Ida, untuk Oner. Silakan dipakai, digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Hanya ini yang bisa kami berikan. Tapi ingatlah bahwa saya dan Bu Helen serta jemaat akan tetap mengenang pelayanan kalian selama ada di Lombok, dan kami sudah ambil keputusan untuk tetap mendoakan perjalanan panjang di pelayanan kalian ke depan. Apakah kembali ke Lombok atau di tempat lain, pastikan bahwa diri Anda menjadi berkat bagi Indonesia. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Seluruh jemaat bisa menyampaikan ucapan secara pribadi kepada Oner dan Ida, silakan dimasukkan di grup kita atau di nomor mereka masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan seluruh jemaat, memberikan kesempatan kepada dua anak kita untuk mempertajam diri dalam pelayanan ke depan melalui gereja kita PIB. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Ya, kita akan mendoakan Oner dan Ida, dan kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita angkat satu pujian, Kau Angkatku di atas gunung batu.
dalam surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan bersekutu bersama-sama, menikmati hadiratmu melalui pujian, menikmati isi hatimu melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah melalui pujian dan firman yang kami dengar, kehidupan rohani kami, kehidupan karakter kami akan terus-menerus diubahkan oleh Tuhan, dan kami boleh mengalami pertumbuhan rohani, sehingga kehidupan kami akan menjadi hidup yang serupa dengan Kristus. Pagi hari ini kami sekali lagi ingin menyerahkan perjalanan panjang anak-anak kami, Oner dan Ida, dalam melanjutkan pelayanannya di tempat lain. Ida akan ke Batam, Oner akan ke Tuban. Kami menyerahkan, kiranya Tuhan menggenggam mereka, Tuhan akan menyertai mereka. Roh-Mu yang kudus akan terus-menerus mempertajam pelayanan mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat dan boleh menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain, anak-anak muda yang lain, supaya bergairah, berambisi untuk melayani Tuhan lebih dalam lagi. Kami mohonkan kiranya urapannya padamu Tuhan atas mereka, supaya melalui perkataan dan perbuatan mereka, nama-Mu dimuliakan, dan kehidupan mereka sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih. Kami menyerahkan ketika hari esok mereka akan keluar meninggalkan kami di tempat ini. Kami tahu bahwa kepak sayap Allah akan melindungi mereka, sehingga mereka aman di tangan-Mu, mereka aman di naungan Tuhan, dan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami juga menyerahkan bangsa yang besar ini, Indonesia bagi Kristus, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Suku-suku bangsa adalah milik kepunyaan Tuhan. Genapkan janji-Mu bahwa bangsa-bangsa diselamatkan. Ini kami, ini bangsa ini generasi kami Tuhan. Kami ingin semakin berkarya bagi pekerjaan pelayanan kami di negeri ini. Tuhan, tolonglah bangsa yang besar ini. Tolonglah bangsa yang penuh dengan masalah ini. Hanya kuasa Yesus, hanya damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang dicurahkan dari surga, yang membuat bangsa ini, negara ini menjadi aman dan damai. Kami percayakan kepadamu penanganan COVID yang sampai hari ini belum selesai. Kami doakan presiden kami doakan para menteri, kami doakan TNI dan Polri, kami doakan semua tenaga medis, bahkan siapa saja yang ambil bagian untuk penanganan penyelesaian COVID ini, para tenaga ahli untuk menciptakan antivirusnya, kami doakan dalam nama Yesus. Engkau memberkati semua karya mereka demi kebaikan dan keamanan dan kesehatan, kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu terhadap seluruh jemaat PIB. Engkau menjagai kami keluar masuk, Engkau amankan kami, Engkau sehatkan kami. Kami bersyukur untuk tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami semuanya. Seluruh jemaat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, hamba menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Mereka memberkati di tengah-tengah masa sukar ini. Kami tahu bahwa kami punya Allah yang tak terbatas, yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami pikirkan atau kami doakan. Seperti kuasa yang terus-menerus bekerja di tengah-tengah kami. Engkau cukupkan apa yang kami butuhkan Bapa. Terima kasih anak-anak kami yang sekolah di tengah-tengah kesukaran ini juga kami doakan. Kiranya ketajaman berpikir, ketajaman perasaan mereka akan terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Sehingga anak-anak kami tidak ada seorang pun dari kami yang kehilangan materi, kehilangan berkat dari pendidikan ini. Para ibu yang banyak disibukkan harus menolong anak-anak belajar. Hamba doakan dari tempat ini, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Engkau tambahkan ide, Engkau tambahkan kreativitas, Engkau tambahkan kesabaran untuk menjadi ibu sekaligus menjadi guru. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau mencukupkan yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan anak-anak kami semuanya.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan anak kami yang berulang tahun, Tuhan berkati. Engkau campur tangan untuk mereka semuanya. Jikalau Engkau sudah menyertai sepanjang tahun yang lalu, maka kami mempercayai bahwa Engkau juga akan melanjutkan rencana baik-Mu bagi anak-anak kami yang berulang tahun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam kuasa dan nama Tuhan Yesus, Hamba serahkan doa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi, sedang mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tangannya yang kuat menjaga dan melindungimu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang Kau kendaki, dan di mana berhasil apa yang merancangkan. Lumbung-lumbungmu dibuat menjadi penuh, dan pudi-pudimu dibuat menjadi melimpah, sehingga Engkau menjadi saluran berkat Allah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam, sampai ketemu minggu depan. Dia Allah yang dahsyat dan ajaib. Dia sudah bangkit bagi setiap kita. Mari bersukacita bagi hari ini. Sama-sama Allah bangkit. Tepuk tangan tinggi-tinggi. Come on, come on church. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.